Jadi belum apa-apa dek, ini kok berantakan sekali nih, lu keluar garis semua. Wah itu bukan memotivasi, itu malah melemahkan. Selamat datang sahabat pesat. Terima kasih sudah stay tune di channel podcast kita hari ini. Ada yang berbeda dari program kita sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai memotivasi anak usia dini agar anak mau belajar dan mengeksplorasi lebih banyak. Jadi sebenarnya bagaimana kita harus menyikapi atau apa saja hal yang diperlukan untuk kita dapat memotivasi anak usia dini ini. Baik, bersama kita hari ini sudah ada narasumber yang sudah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan anak usia dini. Selamat datang Ibu Umi Luciani. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Puji Tuhan, kabarnya baik. Kabarnya Sally bagaimana? Sangat baik Ibu, puji Tuhan. Seberapa penting Ibu untuk memotivasi anak supaya anak punya minat belajar yang tinggi? Ya, kalau kita bicara motivasi, kalau kita lihat ya, motivasi itu kan sebenarnya bukan perlu pada anak aja ya. Semua manusia itu juga perlu motivasi. Betul. Ya, orang dewasa juga melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu, dia juga perlu motivasi. Kalau dia punya motivasi, maka dia akan lakukan itu dengan baik dan benar dan supaya tercapai tujuannya. Begitu juga dengan anak-anak. Cuma bedanya orang dewasa dan anak-anak itu bedanya adalah orang dewasa mungkin sudah punya motivasi dari dalam. Tapi untuk anak-anak itu perlu bantuan. Ya, perlu bantuan dari luar untuk dia melakukan sesuatu. Ya, karena itu motivasi itu kan ada dua. Yaitu pertama motivasi dari dalam, kita sebut motivasi intrinsik, atau motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik. Jadi ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Nah, anak-anak usia dini itu perlu dari luar. Ya, makanya perlu bantuan guru, bantuan orang tua supaya mereka melakukan sesuatu, mengerjakan tugas atau mengalami dalam proses pendidikannya itu perlu motivasi dari luar. Wow, ada sebutan bahwa usia anak usia dini adalah golden periodnya mereka. Mereka mengalami perkembangan, mereka mengalami belajar hal-hal baru saat usia-usia ini. Dan apa yang menjadi faktor untuk membuat tumbuh kembang anak itu memiliki minat belajar yang tinggi? Yang menjadi faktor sebenarnya dalam belajar itu ya. Betul. Pertama yaitu faktor kematangan, ya. Jadi kematangan usia anak itu penting. Jadi jangan juga terlalu memaksa, usianya masih belum waktunya, terus orang tua atau guru maksa anak untuk melakukan suatu supaya anaknya kelihatan lebih pandai dan sebagainya ya. Tapi kita harus melihat ada kematangan dalam diri anak dan itu berbeda. Jadi biarpun dia sama-sama usianya 5 tahun, misalnya sama-sama usianya 4 tahun, tapi kematangannya juga bisa berbeda. Betul. Ya. Kemudian yang kedua yaitu waktu melakukan sesuatu sebenarnya anak itu perlu tahu ya bahwa tujuan dari kegiatan itu apa. Gitu. Jadi kalau dia tahu tujuan kegiatan ini, dia melakukan satu kegiatan ini tujuannya apa, itu membuat dia juga bisa suka ya, termotivasi. Kemudian memberikan kesempatan ya kepada anak untuk melakukan sesuatu. Jadi anak tuh jangan di dalam belajar ya. Anak itu jangan cuma mengerjakan PR gitu ya dengan metode-metode yang lama gitu ya. Tapi sekarang itu anak akan lebih suka kalau misalnya dengan metode project bersama-sama dengan teman-temannya, di mana dia diberi kesempatan ikut ambil bagian gitu. Dia akan termotivasi dalam belajar. Kemudian penghargaan. Ya, memberikan penghargaan itu juga. Kalau zaman dulu kan ada juga hukuman ya. Iya, betul. Tapi saya lebih concern kepada memberikan penghargaan. Ya, itu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi anak ya. Wow, ada 4 faktor tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Umi, yaitu adanya kematangan emosi anak, adanya anak mengetahui tujuan dari mereka mengerjakan hal itu, adanya kesempatan yang diberikan, dan yang terakhir yang paling penting yang saya suka adalah adanya reward atau pujian. Dari kata reward ini, kira-kira selain barang gitu Ibu, apa yang bisa diberikan orang tua atau guru untuk memotivasi anak? Reward apa atau pujian apa yang bisa diberikan? Ya, tadi saya bilang selain barang ya. Betul. Betul. Jadi
Sebenarnya pada anak usia dini itu memang tidak disarankan kalau misalnya pemberian reward itu selalu berikan hadiah. Ya, misalnya anak itu melakukan satu kegiatan, sudah menyelesaikan kegiatan selesai, atau dia performnya bagus dalam performance-nya, terus orang tua langsung berikan hadiah apa, selalu dalam bentuk barang. Nah itu sebenarnya tidak baik. Itu akan membentuk anak juga jadi terbiasa dengan hadiah. Itu akan menjadi dia jadi kurang menghargai barang ya, bisa saja. Nah, tapi kalau kita memberikan reward dalam bentuk lain juga bisa, ya. Misalnya memberikan pujian, ya. Anak itu dipuji, kamu rajin ya, gitu. Dengan gesture ya, acungan jempol gitu. Bahkan wah hebat gitu. Itu udah satu reward itu. Ya dia sudah kerjakan terus kita hebat gitu. Terus usap kepalanya juga itu udah dukungan sebenarnya untuk anak-anak itu tahu bahwa dia dipuji ya. Terus kemudian bisa juga memberikan ini loh kesempatan atau anak itu melakukan sesuatu yang dia sukai. Oke. Misalnya anak kita kan tahu misalnya anak ini atau anak kita ini suka nih berenang nih. Iya. Terus oh ya udah, misalnya kamu sesudah melakukan kegiatan kamu, misalkan tugas atau apa, atau pulang sekolah, atau kamu tadi performanya bagus, ya udah sekarang boleh dikasih kita pergi berenang, misalnya. Itu bisa juga reward. Atau diajak pergi kemana, di tempat bermain, itu juga itu bisa dikatakan reward. Jadi jangan melulu hanya memberikan barang. Dengan kata lain, kita juga harus perhatikan anak itu minatnya kemana. Jadi reward itu bisa dialihkan kepada minatnya sendiri. Anak suka sport, kita bisa alihkan kepada sport. Anak suka menari, kita bisa alihkan kepada menari. Benar. Supaya tumbuh kembangnya ada. Lalu kalau kita dari tadi bicara soal anak nih Bu, sekarang bagian orang tua deh Bu. Apa yang menjadi tips Ibu untuk para guru, untuk para orang tua di luar sana supaya mereka tuh bisa termotivasi lagi, anak-anak mereka bisa tumbuh kembang baik lagi, minat belajar baik. Apa motivasinya Bu? Tips untuk para orang tua. Oke. Pada dasarnya kan anak itu meniru ya. Betul. Kalau kita lihat ya, kita tahu sifat anak itu meniru. Jadi dia akan melakukan apa yang dia lihat. Nah, kalau kita mau menumbuhkan anak itu punya motivasi belajar, ya, orang tua sebenarnya harus jadi model buat anak. Ya. Ya, misalnya anak orang tua kan mendukung anak belajar, terus orang tua mendampingi. Nah, waktu mendampingi anak itu belajar, jangan anaknya sedang belajar atau melakukan kegiatan tugas di sekolah, orang tuanya misalnya main HP. Terus orang tuanya seperti tidak peduli, malah telepon kemana, terus cuma ngeliatin HP. Jadi yang hadir cuma sepertinya ya dia ada di samping anak, tapi sebenarnya itu tidak mendukung. Nah itu membuat anak kurang termotivasi. Tapi kalau misalnya diperhatikan, terus orang tua mungkin baca buku, terus dilihat anaknya, kamu udah selesai sampai segini ya, gitu. Itu akan membuat anak termotivasi. Kemudian yang kedua, jangan lupa memberikan apresiasi. Yeah. Biasanya orang tua itu suka sekali melihat kesalahan, ya. Jadi justru yang salah itu yang dibicarakan. Nah itu bukan dalam memberikan motivasi, bukan begitu. Jadi kita lihat yang baik yang dia lakukan. Ya misalnya dia anak-anak TK kan mengerjakan apa, mewarnai, ya mungkin warnanya masih kurang rapi, keluar garis. Justru orang tua jangan, ini keluar garis loh dek, ini nggak rapi loh gitu. Nah itu nggak membuat anak termotivasi. Yeah. Justru dilihat yang baiknya. Kamu udah rapi ya, waduh, kamu kok sekarang udah bisa ya, rapi itu bagus, gitu loh. Ya mungkin ada keluar sedikit, tapi bagaimana menyampaikannya itu mempengaruhi. Jadi belum apa-apa dek, ini kok berantakan sekali nih, lu keluar garis semua. Wah itu bukan memotivasi, itu malah melemahkan. Jadi mengapresiasi ya, yang tadi ya. Yeah. Pertama memberikan model, orang tua sebagai model memberi dukungan, kemudian mengapresiasi. Jadi memberikan pujian dari hal yang baik yang dikerjakan. Kemudian harus memberikan kegiatan yang diselingi dengan minat ya. Misalnya guru ya di sekolah itu jangan melulu pada tugas akademis saja gitu. Kan biasanya kan guru gitu. Jadi bulan ini
targetnya ini selesai, bulan depan target selesai, tapi kurang melihat minat anak. Tapi kalau diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat anak, itu akan membuat anak termotivasi di dalam belajarnya. Ya, berarti saya kira adanya metode pembelajaran yang kreatif. Iya benar. Jadi jangan melulu anak didikte menyelesaikan pekerjaan. Betul. Gitu. Baik Ibu. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup podcast kita hari ini. Apa pesan Ibu untuk para orang tua dan guru di sana? Oke, untuk orang tua ya tadi kita sudah bahas ya. Betul. Kalau orang tua itu adalah model buat anak, jadi harus memberikan dukungan kepada anak, ya. Terus memberi pujian, jadi jangan hanya melulu ngelihat kesalahan, itu nggak boleh. Iya. Emang kadang-kadang kan gitu. Kalau kita lihat kan orang tua itu kalau memberikan pelajaran tambahan itu untuk apa? Memberikan pelajaran tambahan yang anaknya kurang. Bukan melihat yang baik. Oh dia baik dalam hal apa? Justru yang baik ini yang ditingkatkan, mestinya kan gitu. Tapi enggak, justru yang anaknya kurang kayak dipaksa gitu. Supaya dengan ditambah ini pelajaran ini, jadi dia sepertinya tambah pintar gitu kan. Tapi sesungguhnya mestinya ngelihatnya yang baik. Dia baik dan bidang apa? Yang baik itu. Gitu. Jadi orang tua selain menjadi model, memberikan apresiasi, dia harus kenal anaknya juga, mendukung. Kemudian kalau buat guru, ya. Guru udah pasti harus apresiasi anak, yang berikan reward apa, guru harus tahu. Pembelajaran harus menarik ya. Jadi pembelajaran itu nggak membosankan. Betul. Tadi ya saya bilang harus kreatif ya. Iya, metode pembelajaran. Iya betul, metode pembelajaran anak usia dini apalagi itu harus yang kreatif. Terus yang paling penting sekali orang tua dan guru harus mengerti sifat anak ya, karakter anaknya masing-masing. Karena setiap anak itu beda. Ya biarpun umurnya sama, nggak bisa kita samakan. Dalam satu kelas umurnya sama, tapi anak itu punya keunikan masing-masing. Dia punya minat yang berbeda, punya sifat yang berbeda. Makanya guru harus tahu setiap anak dan kenal setiap anak. Itu saja sih pesan dari saya. Puji Tuhan, pembicaraan kita hari ini, podcast kita hari ini sangat menginspirasi. Banyak wawasan baru yang kita dapat dan banyak hal yang perlu kita tahu tentang anak usia dini. Pentingnya pendidikan di masa emas sangatlah baik untuk kita ketahui supaya anak tumbuh kembangnya dijamin di masa depan. Sekali lagi terima kasih Ibu Umi sudah menyempatkan waktunya berbagi cerita tentang pendidikan anak di usia dini. Terima kasih Ibu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk para sahabat pesat yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Mari like, komen, dan share video ini kepada sahabat pesat lainnya supaya banyak ibu, orang tua, dan guru diberkati dan menambah wawasan baru. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.